Selamat siang anak-anak. Untuk kelas 12 MIPA, hari ini kita akan belajar matematika peminatan. Tapi sebelumnya Bapak minta maaf dulu karena ini jadwalnya pagi tadi, tapi karena Bapak ada urusan sehingga baru bisa bikin videonya dan langsung diupload. Jadi baru bisa sekarang untuk menjelaskan. Oke, pertama karena waktu kita sudah mepet untuk ujian sekolah. Ini ada beberapa soal yang Bapak ambil dari ujian sekolah yang mirip-mirip dengan ini. Jadi kalian bisa berlatih nanti. Langkah-langkahnya bisa Bapak jelaskan di video ini. Oke, untuk soal yang pertama, mirip dengan soal yang tadi. 1. Akar persamaan 4x kuadrat dikurang 12x sama dengan 6. Akar-akarnya adalah P dan Q. Tidak tahu, tapi dilambangkan dengan P dan Q. Yang ditanyakan adalah nilai P kuadrat ditambah Q kuadrat. Maka kita langsung ke soal. Soalnya adalah 4x kuadrat dikurang 12x sama dengan 6. 6 kita pindah ruas dulu ke sebelah kiri. Yang asalnya positif menjadi negatif. Sehingga didapatkan A, B, dan C. A adalah koefisien dari x pangkat 2 yaitu 4. B yaitu koefisien dari x yaitu negatif 12. Dan C adalah nilai konstan yaitu negatif 6. Ingat di sini ada negatif berarti B dan C nya juga negatif. Negatif, 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 negatif. Untuk menentukan P kuadrat ditambah Q kuadrat, maka kita cari dulu P plus Q dan P kali Q. Rumus P plus Q adalah negatif B per A. Negatif B nya adalah negatif 12. Berarti negatifnya punya, ada dua di sini negatifnya. Negatifnya punya rumus dan negatif yang nilai B. Jadi negatif 12 per A nya adalah 4. Negatif kali negatif positif. 12 bagi 4, 3. Didapatkan P plus Q bila dijumlah akarnya yaitu hasilnya 3. Bagaimana kalau dikali? P kali Q rumusnya adalah C per A. C nya adalah negatif 6, A nya adalah 4. Kita sederhanakan, bagi 2, negatif 6 per 4 menjadi negatif 3 per 2. Jadi bila akarnya dikali, hasilnya adalah negatif 3 per 2. Kembali ke soal, kembali ke pertanyaan. Yang ditanyakan adalah P kuadrat ditambah Q kuadrat. Yang ini rumusnya adalah P ditambah Q kuadrat dikurang 2PQ. Asal rumusnya ini tidak bisa Bapak rinci lebih tepat karena waktu kita mepet untuk di YouTube streaming ini. Pokoknya bila ini P kuadrat ditambah Q kuadrat, rumusnya adalah ini. P tambah Q kan tadi didapatkan adalah 3. Berarti 3 kuadrat dikurang 2 kali P kali Q. P kali Q tadi nilainya adalah negatif 3 per 2. 3 kuadrat, 3 kali 3, 9. Karena di sini 2 dibagi 2 habis 1. Negatif kali negatif positif 3. 9 tambah 3, 12. Hasilnya adalah 12. Selanjutnya soal yang nomor 2. Masalah bunga. Arman meminjam uang sebesar 1 juta dengan suku bunga 2% setahun. 2% setahun. Berapa besar pinjaman yang harus dikembalikan pada akhir tahun kelima? Bila tidak pernah diangsur, berarti menumpuk hutangnya. Berapa hutangnya semuanya ditambah dengan ini. Jadi diketahui peminjaman modal awal, modal 0 yaitu 1 juta. Bunganya, bunga majemuk B 2% dalam waktu 1 tahun. Dan meminjam sebanyak 5 tahun. Karena ini per tahun, maka mengerjakannya mudah. Ini tahun, berarti ini mudah. Sulitnya nanti bila di sini bulan, di sini tahun, atau kebalikannya, di sini bulan, di sini tahun. Itu sulit menyesuaikannya. Tapi karena ini tahun-tahun, berarti bisa dengan mudah mengerjakannya dengan memasukkan rumusnya ini. Ini rumusnya. Modal akhirnya sama dengan modal awal kali 1 ditambah bunga pangkat N. Kita masukkan aja modal awalnya 1 juta kali 1 ditambah B. Bunganya 2%. 0,02. 2% 2 dibagi 100. 0,02. Pangkat N-nya berapa tahun? 5. Lanjut. Ini kita tambahkan. 1 juta kali 1,02. 1 ditambah 0,02 kan 1,02 pangkat 5.
ini kita pangkatkan 5. 1,02 dipangkatkan 5. Jadi 1,02 kali 1,02 sebanyak 5 kali. Pakai kalkulator, Bapak juga pakai kalkulator karena terlalu supaya cepat. Hasilnya dapat 1,02 kali 1,02 kali 1,02 kali 1,02 kali 1,02 sebanyak 5 kali ya. Didapatkan, baru ini kalikan dengan 1 juta, maka didapatkan hasilnya ini. Selanjutnya soal yang nomor 3. Soal yang nomor 3 ini sudah diajarkan di SMP, tapi kembali lagi diajarkan di SMA. Kalau di SMP 2 variabel, mestinya kalau di SMA 3 variabel. Tapi karena ini ada 2 variabel, berarti penyelesaiannya mirip dengan SMP kelas 2. Sistem persamaan linear 2 variabel. Soalnya di koperasi sekolah, Andi membeli 8 buku dan 3 pena. 8X, 3Y. Benny membeli 4 buku dan 2 pena. 4X, 2Y. Dengan jenis yang sama. Andi harus membayar 39.000. Andi tadi kan 8X tambah 3Y sama dengan 39.000. Sedangkan Benny harus membayar 22.000. Berarti 4X ditambah 2Y sama dengan 22.000. Jika Chandra membeli 3 buku dan 2 pena, berarti yang ditanyakan adalah 3X tambah 2Y. Dan ia membayar 20.000, berarti kembaliannya adalah berapa? Oke, lanjut ke penyelesaian. Jadi ini sudah kita buat model matematikanya tadi. 8 buku tambah 3 pena punya Andi 39.000, punya Benny 4 buku, 2 pena, jumlahnya 22.000. Karena ini tidak sama koefisiennya, tidak bisa dikurang, berarti kita samakan dulu. Mau terserah, mau yang disamakan X koefisiennya atau yang Y. Kalau Bapak biasanya lebih mudah menyamakan yang X karena tinggal dikurang. Kita samakan yang X. Supaya sama, koefisiennya adalah 8, berarti ini 8 kali 1 tetap 8, 4 kali 2, 8. Atau kalau mau menghilangkannya, kalikan silang, kali 3, di sini kali 2. Kali 2 dulu, baru kali 3. Oke, karena Bapak menyamakan yang X, berarti di sini kali 1, kali 2. Samakan semuanya dikalikan 1, tetap 8X kali 1 tetap 8X. 3Y kali 1 tetap 3Y. 39.000 kali 1 tetap 39.000. Semuanya dikalikan dengan 2. 4 kali 2 8X. 2 kali 2 4Y. 22.000 kali 2 44.000. Lanjut, kita kurang. Kita kurang 8 dikurang 8 hasilnya 0. Berarti bisa hilang X nya. 8 dikurang 8 0. 3Y dikurang 4Y negatif 1Y. 39 dikurang 44 negatif 5. Maka Y sama dengan negatif 5.000 dibagi negatif 1. Negatif bagi negatif habis. 5.000 bagi 1 hasilnya 5.000. Dapat Y nya. Kita selanjutnya mencari nilai X. Nilai X kan sudah didapatkan nilai Y. Berarti masukkan ke persamaan 1 atau persamaan 2. Bapak di sini mengambil persamaan 1. Persamaan 1 yaitu 8X ditambah 3Y sama dengan 39.000. Kita masukkan nilai Y nya. 8X ditambah 3 kali Y nya tadi itu sudah didapatkan 5.000. Jadi 3 kali 5.000 sama dengan 39.000. Kalikan 8X tambah 15.000 sama dengan 39.000. Pindah ruas. 8X sama dengan 39.000. Positif pindah ruas jadi negatif 15.000. Kurangkan 8X sama dengan 39 dikurang 15 24.000. Pindah ruas 8 kali pindah ruas jadi bagi. X sama dengan 24.000 bagi 8. Hasilnya adalah 3.000. Karena uang Chandra ingin membeli 3 buku dan 2 pena, maka kita kalikan 3 kali harga buku X yaitu 3.000
ditambah 2 kali penanya, harganya sama dengan 5.000. 3 kali 3.000 9.000, ditambah 2 kali 5.000 10.000, kalikan dulu, dapat tas kaliannya, baru ditambahkan 19.000. Karena Chandra memiliki uang 20.000 dan belanjaannya cuma 19.000, maka bersisa 1.000. Oke, selanjutnya yang nomor 4, sudah 10 menit. Ada 2 buah dadu dilempar di undi sebanyak 400 kali. 2 buah dadu. Frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah kelipatan 4. Jadi kelipatan 4 bisa 4, 8, 12 dan seterusnya. Kelipatan 4. Ingat, di dalam dadu itu cuman ada 1 sampai 6. 1 sampai 6. Jadi kalau jumlahnya 4, kalau 1 kan 1 tambah 3 4. 1,3 3,1. Lanjut lagi, yang jumlahnya 4 2,2. 2 tambah 2 4. Berarti ada 2 3. Jadi ada 3 yang jumlahnya 4. Selanjutnya kelipatan keempat yang kedua yaitu 8. Kalau 1 tambah 7 kan tidak ada. Dadu kan tidak ada angka 7. Berarti 2 tambah 6, 6 tambah 2, 3 tambah 5, 5 tambah 3, sama kan 8. 4 tambah 4 berarti ada 5 kemungkinan muncul angka dadu berjumlah 8. Selanjutnya 12. Kelipatan yang keempat selanjutnya yaitu 12. Cuman ada 1 yaitu 6 dan 6. Jumlahnya 12, cuman ada 1. Berarti kejadiannya totalnya ada 3 tambah 5 tambah 1, 9. Peluang terambil kelipatan 4 NK per peluangnya adalah NK per NS. Kejadiannya mungkin terambil kelipatan 4 9. Sampelnya atau seluruhnya ada 36. Dapat 36 itu adalah 6 kali 6. Karena dadu memiliki 6. Karena dadu memiliki matanya ada 6. Jadi 6 kali 6 36. Kalau 3 dadu berarti 6 kali 6 kali 6. Hitung aja 216. Maka ini kita sederhanakan peluangnya 9/36 yaitu 1/4. Yang ditanyakan adalah frekuensi harapan. Rumusnya adalah peluang kali banyaknya percobaan. Karena sudah diketahui peluangnya adalah 1/4 dan percobaannya yang ditanyakan adalah 4 sebanyak 400 kali dari soal, maka kita tinggal kalikan 400 bagi 4, hasilnya adalah 100. Ya, itu dia contohnya, contoh soal untuk menjawab latihan 4 soal yang ini. Bisa kalian kerjakan di buku, habis itu dipoto, habis itu dikirim upload ke Classroom. Semoga Bapak harap kalian bisa menjawabnya dengan benar. Ya sudah, Bapak kira cukup sekian. Kita lanjut.